Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Nugraha. Balik lagi kita akan membahas ataupun sharing ya gitu tentang yang namanya beberapa hal gitu, terutama tentang kaitannya dengan konseling pasca bencana gitu ya. Nah, kita akan membahas mulai dari apa itu bencana ya, secara definisi ataupun pengertiannya kita akan coba kenali. Kemudian di sini juga ada yang namanya tipologi ataupun jenis-jenis dari bencana itu sendiri beserta contohnya dan pentingnya melakukan konseling pasca bencana. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa sebelum itu nama saya Alvan Nugraha, saya dari mahasiswa semester 7 masuk semester 7 kelas A di jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, kali ini yang pertama akan kita bahas itu adalah tentang pengertian ataupun definisi dari bencana. Nah, ini ada satu pengertian yang menarik, yaitu dari UNDP pada tahun 1994 bahwa yang menerangkan gitu ya bahwa bencana itu adalah satu kejadian ataupun serangkaian kejadian gitu ya. Itu kata kuncinya, satu atau serangkaian kejadian gitu ya. Jadi ada yang memang kejadian itu berunut, ada juga yang memang sekali jadi tapi memberikan dampak. Nah, tidak hanya satu kejadian ataupun serangkaian kejadian, tetapi intinya mah ada runutannya gitu ya, ada tahapan-tahapannya yang memang mengakibatkan banyak sekali korban jiwa gitu ya, ataupun para korban-korban bencana gitu kan ya, kerusakan gitu ya, yang tidak hanya manusia gitu ya secara individu yang memiliki nyawa, tapi juga kerusakan harta benda, kehilangan harta benda ataupun kerusakan infrastruktur, kemudian rusaknya tatanan sosial juga gitu kan ya, yang menyebabkan banyak sekali dari diantara kita yang yang bingung mau ngapain gitu ya setelahnya. Nah, yang kemudian kita kenali dengan beberapa tipologi gitu ya, ataupun jenis-jenisnya atau tipe-tipenya gitu ya. Nah, yang ingin saya jelaskan itu adalah satunya nih, tipologi bencana sosial. Nah, tipologi bencana sosial ini adalah salah satu bencana yang memang diakibatkan dari adanya kejadian ataupun serangkaian kejadian, sekali lagi itu, yang berakibat pada yang memang diakibatkan oleh adanya konflik sosial antar individu ataupun antar komunitas ataupun antar kelompok yang memang nantinya akan menimbulkan banyak sekali kerugian gitu ya, seperti kasus-kasus LGBT, kemudian seks bebas, korupsi, buta huruf, kemudian juga ada yang namanya gangguan-gangguan psikologis gitu kan, gangguan-gangguan fisik, mental dan sebagainya, sehingga merusak ekosistem ataupun tatanan dari kehidupan sosial masyarakat itu sendiri gitu. Nah, itu dia gitu kan. Nah, setelah itu kita berpikir gitu bahwa konseling pasca bencana ini penting dilakukan gitu kan, supaya apa? Satu, tentunya healing ya teman-teman, atau penyembuhan, atau istilahnya bagaimana seseorang itu bisa kembali ataupun bisa beranjak dari kejadian-kejadian yang memang mengerikan, kejadian-kejadian yang memberikan dampak besar kepada psikologisnya, untuk bisa meneruskan hidup, because show must go on, life must go on gitu. Jadi konseling pasca bencana ini penting banget buat dilakukan agar bisa difasilitasi ataupun memfasilitasi seseorang supaya bisa bangkit dari keterpurukan, kemudian menjadi individu yang baru, menjadi seseorang yang bisa melihat fenomena itu dengan sangat bijak gitu kan. Kemudian tidak banyak terlarut dengan kesedihan gitu kan. Kemudian juga tidak begitu kecewa dengan keadaan gitu, walaupun kecewa tetapi setidaknya kita bisa bangkit lagi gitu kan, kurang lebihnya. Nah, itu dia gitu teman-teman yang ingin saya bagikan terkait dengan apa itu bencana, tipologinya, kemudian contoh-contohnya juga tadi ada gitu kan ya, dan juga pentingnya konseling pasca bencana. So, buat kita harus tetap memitigasi ataupun mencegah. Nah, akan ada istilah mencegah lebih baik daripada mengobati. So, dari sekarang kita coba untuk mencegah supaya tidak terjadinya bencana, baik secara alam maupun non-alam, sosial, dan lain sebagainya. Oke? Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.